sana mudah-mudahan sampai di bulan Ramadan kita hasil berkah Rajab, berkah Sya'ban, Ramadan hasil, sehingga Syawal kita dapat fitri ya, Yaumul Aid, hari kemenangan. Mudah-mudahan Allah berikan gomul hajat ibadah kita paling utama ya. Terus rezeki ya, rezeki halalan thayyiban wa mubarakat yang berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil Muhtar wa alihi al-athhar wa ashabil ahyar adala ni'amillahi wa fadhalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-ayah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bersyukur kita kepada Allah di waktu yang penuh keberkahan ini, di majelis ibu-ibu Mazra'atul Muttaqin. Mudah-mudahan ini menjadi satu perkumpulan yang khair, yang baik, satu perkumpulan yang mendapatkan banyak fadilah hikmah di sana, satu perkumpulan yang Allah berkahi, sehingga mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang banyak, Allah berikan kesehatan afiah badan, Allah mudahkan segala urusan-urusan. Yang pertama, fakir hormati Haji Sam, mudah-mudahan sehat afiah, digabul hajat, dipanjangkan umur, dan antumah semua jamaah majlis Mazra'atul Muttaqin, mudah-mudahan digabul hajat, dibanyakkan rezeki sebanyak-banyaknya, disatafiahkan badan seafiah-afiahnya, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rajab syahrullah. Ini bulan di mana bulan ini awal kita nanam, awal kita merubah dari tahun yang kemarin dalam Hijriyah. Ini kita masuk ya sudah pertengahan, tanggal 15-16 Rajab, bulan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau syahrul ibadah, bulan yang dimana kita mulai berjalan sampai tujuan nanti Ramadan. Nah, di sana mudah-mudahan sampai di bulan Ramadan kita hasil berkah Rajab, berkah Sya'ban, Ramadan hasil, sehingga Syawal kita dapat fitri ya, Yaumul Aid, hari kemenangan. Mudah-mudahan Allah berikan gomul hajat ibadah kita paling utama ya. Terus rezeki ya, rezeki halalan thayyiban wa mubarakat yang berkah. Sesuatu yang Allah katakan ini halal, berarti ulama-ulama mengatakan itu halal. Sesuatu yang Allah berikan itu hukuman haram, berarti ulama-ulama mengatakan itu haram. Hati-hati khamar, minuman keras ya, mau orang tua kek, mau perempuan kek, mau laki-laki kek, haram, enggak boleh. Yuharamun alaikum khamrun wal maisir. Terus apa segala macam, setetek bengek, itu segala macam yang serupa, narkoba ya, segala macam itu haram. Terus ulama mengatakan itu hukumnya haram. Enggak ada halal. Kalau halal orang kurang sehat ya, bukan ulama tapi ulama usul,
ulama yang bukan untuk kita wajib mengikuti, tapi kita haram mengikuti ya. Karena itu perbuatan dolal yang menyesatkan. Dan hati-hati terus ibu-ibu syirik ya. Hati-hati syirik. Kita Rajab ini untuk kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Untuk kita khusyuk dalam mengerjakan salat. Lah kok salat khusyuk, Beb? Kalau enggak khusyuk enggak diterima. Bukan begitu. Setiap tahun, setiap tambah umur, tambah berkah ibadah, betul. Setiap tambah umur, tambah tahun harus lebih dalam ibadah. Hati-hati, setan tambah zaman, tambah akhir, tambah kuat menggoda manusia. Orang yang beruntung, yang apa selalu memikirkan wudunya, ya salat diperhatikan dari mulai niat wudu, ya nawaitul wudu ali raf'il, terus begitu itu diangkatkan sama Allah ya hadas kecil ya. Hadas kecil, tapi begitu mengerjakan sholat mendapat fadilah besar. Bukan hitungan hari. Pahala mengerjakan sholat ini bukan hitungan hari. Bukan pahala yang dihitung itu syahr bulan. Bukan pahala itu yang dihitung jumlah. Bukan 500 tahun pahala orang mengerjakan sholat. Kalau ditinggalin udah dipikir sendiri ya. Meninggalkan sholat begitu. Kalau faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Kalau kita melakukan amal baik ya, nah kita mendapat pahala tuh salat. Yang mengerjakan salat, yang mengerjakan dan memperhatikan khusyuk, yang apa menghadirkan bahwa Allah menyaksikan. Ya, ketika Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wa Mi'raj Rasulullah. Apa di sana Allah berfirman dalam surah Bani Israil, dalam surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Ini malam Rasulullah Allah berangkatkan Mi'raj. Dalam duka lara Rasul, ketika itu Nabi dalam keadaan sedih Rasulullah. Ya, Allah berangkatkan Mi'raj ila sab'i tibak untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat Allah terus turun kepada kita untuk kita mengerjakan salat yang Allah perintahkan. Aqimus salata li dzikri. Di sana Al-Imam An-Nawawi mengatakan, aqimus salata li dzikri, untuk kita mengerjakan salat. Di sana Al-Imam Muhammad ibn Idris mengatakan, aqimus salata li dzikri, untuk kita mengerjakan salat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kutubul alim, mereka mengingatkan kepada kita, wa'anzir asyiratikal aqrabin, disuruh kita memperhatikan, memberi peringatan supaya mereka mata orang-orang yang taruh ke salat, meninggalkan salat itu ngelihat bab salat, perkara tentang salat. Dan di bulan Rajab ini Allah memperhatikan amal-amal kita lebih, sehingga terus nanti di bulan Sya'ban banyak salawat. Allah memperhatikan segala gerak-gerik kita, yang apa kita lakukan, apa yang belum kita pikirkan, yang baru terbetik di akal pikiran kita. Allah memperhatikan, Allah mutali' ala kulli syara'ir. Allah teliti dengan apa yang kita kerjakan. Kita kepengen apa, gabul, diberi Allah, karena kita beribadah kepada Allah. Kita kepengen sehat, gak kepengen sakit, Allah beri sehat, bahkan afiah. Kenapa? Karena dia khusyuk dalam mengerjakan salat tumaninah, dalam beribadah mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah katakan, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang dimana Allah berikan keberkahan ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, perjalanan ketika itu dari Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Dan apa? Terus Allah katakan, linuriyahu, ini tanda sesuatu yang dijadikan itu dari zaman sebelum Rasulullah ada minadz dzulumati ila nur, sebagai cahaya petunjuk Nabi Muhammad SAW. Terus dikatakan min ayatina, dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul basir. Allah melihat, Allah mendengar. Jadi andai kata seorang dia bermaksiat kepada Allah, merasa gak akan ditegur Allah, salah orang ini. Andai kata orang meninggalkan salat, terus wah Habib, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Oh, bukan begitu. Salat ini akan mendapatkan segala sesuatu, syabab seseorang, amal-amal ibadah
Dan Rasulullah katakan ketika dikubur salat ini yang akan digenggam seseorang itu dalam hidup selama hidupnya. Kalau dia rapih dalam mengerjakan salatnya, begitu masuk ke alam kubur, ke alam barzah, selesai. Amal-amal yang lain nyusul. Kata guru Habib Kiai Asep rahmatullah di Sukabumi, apa sampai orang mati ya setelah ngerjakan salat zuhur, setelah ngerjakan salat asar, setelah ngerjakan salat maghrib, nggak pakai syahadat matinya ya. Itu syahadat ketika dia salat, itu menggantikan syahadat dia ketika mati. Bayangkan itu saking apa, begitu amal yang diperhitungkan yang turun di bulan Rajab ini untuk kita ngerjakan salat. Ini amal perbuatan ini bagaimana yang akan membentuk diri kita. Kalau kita kepengen bahagia di dunia, kita kepengen kecukupan segala sesuatu, ya kerjakan salat. Kalau kita kepengen kekurangan dalam hidup, kita kepengen sakit, kita kepengen nantangin Allah, kita kepengen kurang ngajar su'ladah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tinggalkan salat. Kalau kita berani, naudzubillah min dzalik, itu syirik. Itu menyekutukan Allah. Dengan siapa? Dengan nafsi, dengan dirinya sendiri. Wa qala Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari, al-a'malu surur ghaimah wa arwahuha wujudul ikhlas, sirul ikhlasi fiha. Ya, amal itu kerangka yang kuat di diri, ya, jasad ini. Wa arwahuha, dan ruhnya adanya dalam amal itu ikhlas. Dengan apa ikhlas? Qul. Dalam Al-Quran Al-Karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad. Dengan mengatakan seorang itu, bagaimana bentuk dia mengatakan seorang itu? Di saat ia setelah berwudu, bersih, suci dari hadas kecil, apalagi hadas besar. Kamu salat, terus dia mengerjakan salat. Lah ini orang yang apa? Dirindukan jannah ini. Mudah-mudahan ibu-ibu ini Allah golongkan orang yang ahli jannah. Yang apa? Selalu di hatinya yang difikirkan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Luar biasa, nggak sembarangan. Orang yang hidup di hatinya Ar-Rasul Sayyidina Muhammad SAW, ini insya Allah Sya'ban hasil, Sya'ban berkah salawat dari Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW yang turun di bulan Sya'ban. Satu ayat yang luar biasa. Ayat itu menunjukkan keagungan yang menggenggam Al-Quran di dirinya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dikatakan ayat ini pun dihukumi salawat. Termasuk guru Habib Al-Habib Ahmad bin Saleh Al-Atos Bekasi. Yo, guru Habib banyak, ada 32 guru Habib. Yo, itu masih kurang. Syekh Nawawi Al-Bantani itu punya guru 1000. Syekh Nawawi Al-Bantani itu punya guru 1000, punya murid 1000. Wah, itu luar biasa. Murid itu mualim, punya murid sampai guru Habib di Banten, Ki Haji Muhammad Dimyati Pandeglang. Nah, apa kata guru Al-Habib Saleh Al-Atos di Bekasi? Bahkan nama Muhammad terhukumi salawat. Ya, nama Muhammad dihukumi salawat. Kita punya anak kecil dikasih nama Muhammad Arif, Muhammad Ilham, Muhammad siapa? Muhammad Qadir, segala macam, Muhammad Hadi. Ya, itu begitu di alam barzah mendapat syafaat karena nama Muhammad. Karena nama Muhammad dihukumi salawat. Bayangkan, itu banyak dikatakan di bulan Rajab ini fadilah amaliyah ibadah. Maka dikatakan Rajab syahrul ibadah. Di bulan Rajab kita nanam, di bulan Sya'ban kita sirami, di bulan Ramadan hasil. Lama di dunia kita sehari, setahun di akhirat. Amal baik kita di dunia ini bagus, di akhirat kita merasakan sehari itu setahun di dunia. Bayangkan.
Mau bersyukur apa kepada Allah? Orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahil kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah kita nikmat Allah berikan. Kita bersyukur kepada Allah. Ya salat ini kita menghubungkan badan kita, ya, akan terjaga dari hal-hal yang sifatnya gaib, yang sifatnya zahir, yang sifatnya batin, yang merugikan badan. Tapi dengan meninggalkan salat, kita nggak beribadah kepada Allah, kita berarti ngerusak zahir kita, ngerusak batin kita, ngerusak jasad kita, ngerusak roh kita. Karena apa? Nggak mengerjakan sholat. Hati-hati, hati-hati. Terus perhatikan bagaimana khusyuk dalam mengerjakan sholat. Terus perhatikan di bulan ini silaturahim, ya, bulan ibadah. Wah, termasuk silaturahim ini, silaturahmi itu pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah. Bagaimana kita kepada Allah. Wa hablum minanas. Bagaimana kita berbaik kepada manusia. Itu begitu. Kalau orang mengukur hidup sebagai pegangan, ketahuilah dunia akan menghancurkanmu. Tapi kalau orang mengukur hidup dengan ibadah, demi Allah, dunia akan menjadi kendaraanmu. Hujjatul Islam Abu Hamid mengatakan, dunia ini kendaraan kita menuju akhirat. Kalau kita benar, suami-suami ditaati, jadi istri solehah, dicinta surga, dirindukan surga. Kalau kita taruh ke sholat, meninggalkan sholat, nyusahin suami, hati-hati. Malasnya ibadah seorang istri itu ngelorot harta suami. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, hati-hati. Ihtiyatu bil amal. Kehati-hatian dalam melakukan perbuatan. Apa-apa yang baik, itu yang dilihat. Apa-apa yang halal, itu yang diambil. Telan, kunyah, itu rasakan. Akan Allah berikan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang apa? Yang lebih suka dia susah, lebih berani dia nantangin Allah. Ini orang astagfirullahaladzim. Itu ada pondok fasik, masukin ke pondok itu. Darul fasikin. Ini orang-orang fasik, begini kumpulkan. Kenapa? Karena orang yang zalim, orang yang jahil, yang akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh Habib kok galak? Bener Habib, kalau antumah ibu-ibu punya anak laki-laki terus gak mau galak. Kalau nggak didik anak laki-laki harus keras. Kalau nggak didik anak perempuan harus lembut, ya. Karena perempuan itu hatinya kecil, harus ngerti itu, harus tahu. Tapi kan anak ibu, ya Sayyidina Muhammad, Sayyidina Rasulullah Rasulullah punya ibu Sayyidah Aminah bintu Wahab radhiyallahu anha, ibunda Rasul. Begitu sayang Rasulullah. Berarti ini anak, kalau anak ini udah sayang sama ibunya jangan dikerasin, nggak boleh walaupun laki. Nah, itulah yang Allah berikan tatanan tuntunan agama Nabi Muhammad SAW. Adilullah, agama Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dikatakan kita ngaku iman kepada Allah, ngaku mempunyai kebiasaan baik, yo kita segala macam daya. Anak kita nggak benar harus jadi benar, ya harus ditata, harus diatur, diajarin sholat. Begitu usia tertentu, usia 6 tahun, 7 tahun, pukul kalau nggak dia mau mengerjakan sholat. Ya kenapa? Nanti kalau lu nggak sholat nanti ibu yang dapat dosa. Itu begitu. Apalagi anak laki-laki. Kalau perempuan disuruh dibentak. Kalau perempuan ya nggak apa-apa. Nggak usah perempuan dia apa disayang-sayang nggak kerjakan sholat, bahaya nanti ya. Nanti na'udzubillah mentalik udah tuanya nanti itu bocah nggak benar, bukan jadi mar'atun sholihah, malah jadi mar'atun bejat, jadi perempuan yang nggak benar. Na'udzubillah mentalik. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan keluarga kita semuanya, amin, Allahumma amin. Wah, ini Rajab terus dikatakan bulan kita silaturahim. Terutama salat ini hablum minallah. Terutama terus salawat, banyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, salawat ini doa, salawat ini senjata. Ya, karena doa silahul mukmin. Ya, doa itu senjata seorang mukmin. Orang yang hidup di hatinya iman aman. Orang yang mati di hatinya iman ambiar, ancur-ancuran. Orang gak akan pernah senang hati kalau dia kehilangan imannya kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Orang jauh dari salawat Habibina Muhammad SAW
Ini orang munafik. Orang yang di hatinya hidup iblis. Orang yang jauh daripada khairiyah, kebahagiaan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dia bercocok tanam, ya. Ini majelis mazra'atul muttaqin yang dikatakan ahlu tuqa, orang yang bertakwa kepada Allah. Ini orang yang yang sudah nggak ada hijab antara dia dengan Allah. Kenapa? Karena ibadah. Sudah barang tentu Rajab, ahlu tuqa luar biasa. Rajab, musallin, orang yang rajin mengerjakan sholat luar biasa. Tapi ingat, ya, jangan yang fawailul lil musallin. Jangan orang-orang yang dia sholat tapi Allah berikan neraka wel. Kenapa, Beb? Alladzina hum an sholatihim sahun. Karena orang-orang itu ngerjakan sholat tapi sholatnya nggak bener. Ya, sholatnya nggak sempurna. Sholatnya nggak jelas. Fahuwa munafikun. Kenapa, Habib? Karena well itu satu lembah di neraka jahanam. Kenapa, Habib? Karena jahanam itu hunian, kompleknya orang-orang munafik. Naudzubillah min dzalik. Fahuwa munafikun mukadzibun, pembohong, dia munafik. Ya jahil segala macam. Kenapa kok jahil? Padahal kan dia orang pintar ngebohongin, Beb, ya. Padahal kan dia orang pintar ngebohongin. Kok kenapa dia jahil? Kenapa dia bodoh? Karena kepintaran itu ada yang ngebelingerin. Kepintaran itu ada yang nyesatin, ya. Apa ulama usuk? Ulama yang untuk kita nggak wajib mengikuti orang-orang yang membawa maksiat, ya. Tapi dia menutupi dengan ilmu, dengan kebaikan. Terus sholat di bulan Rajab, silaturahim di bulan Rajab. Ini luar biasa, udah nikmat, udah. Apa sih Allah kurang kepada kita? Wong kita nafas aja nggak bayar. Kita nafas ini gratis. Lo katanya kepengen bernafas di barzah, husnul khotimah, dapat syafaat Rasulullah, ngelihat habaib, zuriyah Rasulullah, mendapatkan syafaat ulama-ulamanya Rasulullah. Tapi kok kita nggak mau beribadah kepada Allah? Nafas gratis. Bernafas di sini nggak ada masalah sih, Beb. Lah iya, lu lahir dikandung, nyusahin dikandung, lahir dilahirin. Ya, nggak ada usaha sama sekali, besar dibesarin. Oh, berani apa durhaka sama orang tua? Besar dibesarin kan kurang ajar. Kalau orang durhaka kepada orang tua. Terus begitu mati ditarikin rohnya sama Allah. Subhanallah. Didatangkan malaikat Israil alaihi salam. Nikmat luar biasa. Gue mau solehin orang-orang soleh. Apa orang-orang soleh? Dia nggak pernah ninggalkan sholat. Kayak semisal orang munafik, pembohong, ya. Dia disebut munafik kenapa? Karena dia pembohong, ya. Orang munafik pembohong. Sholatnya iya sholat. Iya, orang benci mahabib dia sholat. Orang benci kepada habaib dia sholat. Tapi dia munafik. Kalau Rasul Nabi yang mengatakan fasikun orang-orang seperti itu. Tapi kita alhamdulillah senang mengerjakan sholat. Orang yang sholat khusyuk dalam mengerjakan sholat akan menghancurkan penyakit-penyakit. Ya, hasad. Dia nggak suka dengan kebahagiaan orang. Ria, ibadah yang kepengen disanjung-sanjung. Terus apa? Sombong. Minal kibriya. Orang itu akan jauh dari sifat sombong. Lah Habib, apa saya ini munafik? Ya nggak munafik. Orang hasad itu penyakit. Orang riya itu penyakit. Orang sombong itu penyakit. Kalau munafik nas itu ketentuan Allah. Naudzubillah min dzalik. Khalidina fiha abada, kekal dalam neraka. Kekal orang-orang munafik dalam nerakanya Allah. Gak akan pernah mendapatkan cahaya nur al-Mustafa syafaatul Rasulillah Sayyidina Muhammad SAW. Gak akan mendapatkan hidayah petunjuk Allah. Naudzubillah min dzalik. Jadi dihindari terus di bulan Rajab ini bohong. Dihindari di bulan Rajab ini riya, ibadah kepengen dilihat. Yo, terus apa lagi? Sombong. Ini minal kibriya, orang-orang yang apa? Yang selalu mengalahkan yang lain. Aku selalu mengatakan aku. Ini bahaya. Ya, karena sombong ini pakaian Allah Subhanahu wa taala. Gak ada sesuatu apa yang Habib katakan ini semuanya salah, ya. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan antumah juga semua sama. Kalau kita ngomong sama orang, ya, kita udah bilang aku salah. Orang itu kepengen dia benar, jangan dengerin tuh orang sombong.
begitu ya. Tapi selalu kita mengingat Allah setiap saat. Ya, mengingat Allah setiap saat. Apa yang dikatakan Syekh Ahmad bin Athaillah sekan dari sahib hikam tadi, ya, al-a'malu sururum qaimah. Ya, amal ini ibarat kerangka badan yang kuat tegak berdiri. Ya, warwahuha, dan arwahnya itu wujudu sirrul ikhlasi fiha, dengan ikhlas. Dan orang yang di bulan Rajab ini ikhlas, ya, insyaallah nanti Sya'ban akan bertambah keyakinan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus sampai Ramadan, sampai Syawal. Ya, Syawal nanti pada Syawal yang mantu-mantu, Habib doain biar banyak rezekinya. Ya, nanti yang punya anak perempuan mau cepet-cepet mantu, cepet dapat mantu nanti ya. Yang anak laki-laki biar pada cepet kerja. Terus ibu-ibu biar banyak rezekinya, rezeki yang gaib-gaib dah ya. Dari Allah dari mana-mana aja dah. Mudah-mudahan Allah beri banyak rezeki yang halalan, thayyiban wa mubarakan. Mudah-mudahan Allah sehat-afiatkan badan, Allah panjangkan umur, Allah murahkan rezeki. Ya Allah, murahkan rezeki. Ya Allah, beri rezeki yang banyak ibu-ibu ya Allah. Ya Allah, qabul hajat, beri apa hajat-hajatnya semua minal makbul, Allah ijabah. Dan ini Rajab, andai kata Habib, ya, kalau Rajab nggak ada umur bagaimana Habib? Ya panjang umur, jangan kepengen susah, ya. Orang rezeki ini harus banyak. Habib kalau ngajiin ibu-ibu apa suruh rezeki banyak, jangan dikit-dikit. Kalau minta sama Allah rezeki yang banyak, jadi orang kaya raya. Kalau kata Ipah Habib tajir melintir dia. Orang yang kaya raya gak karuan, luar biasa. Ya? Kenapa? Karena apa? Kalau kita ini hati kaya, ya alhamdulillah. Minta kepada Allah kaya zahir kaya batin. Rezeki kita banyak dan iman kita pun banyak. Ini orang perempuan yang akan dirindukan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Wah, Rasulullah Nabi Muhammad sayang kepada umat dia. Nah, makanya apa? Di saat kehati-hatian kita di bulan Rajab ini memperhatikan amal-amal, terutama imaduddin, tiangnya agama itu salat. Karena salat ini yang akan menghantarkan amal-amal kita. Setelahnya daripada salat akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat itu kita dikasih tulisan sama Allah bagaimana perbuatan kita selama di dunia. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Begitu itu ada satu tulisan, seorang hamba ini gak benar. Ya, di akhirat itu dikatakan Syekh Mutawalli Sya'rawi, salah satu ulama Mesir sana, mufassir di ahli tafsir. Dan salah satu orang ini nggak benar amalnya. Orang itu tanya kepada Allah, ya Allah, orang ini sudah melakukan amal buruk ya Rabb. Kata Allah, dia hambaku. Tanya lagi orang ini amal perbuatannya udah nggak karuan, membuat kerusakan yang luar biasa ya Allah. Allah jawab, dia hambaku. Orang ini tanya lagi, tapi ini hambamu ini sudah membuat perbuatan yang luar biasa parahnya dah, ya. Tapi nggak sampai munafik. Ini nggak sampai munafik ini ya. Terus apa? Allah katakan, diam kamu. Orang itu disuruh diam sama Allah. Andai kata hambaku, berarti dia aku hamba Allah ini ya. Hati-hati makanya. Kalau kita kepengen dia aku hamba Allah, salat. Kalau kita kepengen mendapatkan maghfirah ampunan Allah di bulan Rajab ini, salat. Kalau kita kepengen Allah jadikan minal muhibbin, orang yang cinta kepada habaib, dia orang yang cinta kepada ahlul bait Rasulullah ini, salat. Ya. Terus dikatakan apa? Selama hambaku ini belum mau bertobat kepadaku, ya, andai hamba itu bertobat kepadaku, aku akan menjadi kekasihnya. Allah katakan, ya, hablum minallah wa hablum minan nas. Andai kata hambaku itu belum mau untuk bertobat kepadaku, Allah katakan aku akan menjadi penawar. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini di dunia harus ngerti perkara salat. Kenapa? Karena yang kita seperti apa jadinya ruh kita, badan kita, ya, jasad kita ini bergantung bagaimana salatnya kita. Nah, mudah-mudahan Allah jadikan kita golongan ahlus shalah, orang yang nggak pernah meninggalkan salat, ahlul ibadah,
Allah jadikan Rajab ini kita mendapatkan berkah. Sampai Syaban kita mendapatkan barakah. Wa balighna Ramadan. Dan Allah sampaikan, ya Allah, mudah-mudahan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. InsyaAllah hasil maksud qabul hajat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.